Jujur aja ya, sebagian besar orang yang paling keras teriak AI bakal merusak dunia itu biasanya cuma dua tipe teman-teman. Satu, SDM yang takut tersaingi, dan yang kedua, ilustrator yang lebih sibuk marah ke teknologi daripada memperbaiki skill atau mencari peluang baru. Mereka bilang AI itu ancaman, padahal yang sebenarnya mereka takuti adalah kenyataan bahwa anak SMA pun sekarang bisa menyalip penghasilan mereka hanya modal laptop dan internet. Sakit memang, tapi inilah realita yang emang jarang diceritain gitu. Yang lucu, ketika sebagian orang buang energi untuk mengeluh, dunia justru bergerak makin cepat. Ada orang yang diam-diam pakai AI untuk produksi konten 10 kali lebih cepat, membuat jasa digital yang otomatis, bahkan mencari cuan dari hal-hal yang dulu mustahil dikerjakan sendirian. Dan yang paling ironis, peluangnya tidak kecil. Ini side hustle yang bisa kamu mulai murah, tapi kalau kamu tekun dan paham strategi, jalan yang menuju 100 juta pertama jauh lebih cepat dibanding model kerja lama yang cara mainnya udah usang. Jadi sebelum kamu ikutan marah seperti para anti AI itu, mending tonton video ini sampai habis. Kalau kamu siap buka mata, aku akan tunjukin strateginya, contoh kerjaan nyata, dan cara memakai AI yang bikin banyak orang diam-diam cuan. Jadi halo semua, aku Jawari dan selamat datang di channel jarang diceritain. Tepatnya di segmen jarang diceritain Academy. Kamu tahu gak kenapa sebagian orang gagal total memanfaatkan AI? Karena mereka sibuk cari alasan seperti AI terlalu sulit, pasar udah penuh, atau sudah gak mungkin viral. Padahal yang sebenarnya membuat mereka gagal itu simple. Mereka tidak mengerti cara kerja leverage dalam skala, apalagi di YouTube. Dan ini yang agak menyakitkan, AI hari ini bukan lagi soal skill semata, melainkan soal strategi dan volume. Kamu bisa kalah kalau cuma bikin satu video bagus, tapi kamu jauh lebih sulit dikalahkan kalau tahu cara nge-milking ekosistem YouTube secara sistematis. Aku tahu banyak yang berasumsi bahwa bikin banyak channel tuh spam, AI sudah terlalu ramai, atau kalau videonya banyak kualitasnya jelek, ya gitu. Tapi yang benar itu adalah kuantitas tidak akan bisa mengalahkan kualitas. Ya. Memang para YouTuber edukasi sering bilang kualitas itu terdepan. Tapi gini, aku ada cerita. Ada seorang anak ya, dia itu hari pertama belajar piano itu dia melakukan banyak kesalahan. Setelah 100 hari konsisten berlatih, akhirnya dia jadi profesional. Kalau kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas, kenapa anak itu tidak bisa main piano dengan baik pada hari pertama? Nah itu, coba dibuat yang bilang kualitas itu terdepan itu, coba deh komen di bawah apa jawaban kalian. Nah, AI itu benar-benar membantu dengan cara berikut. Produksi konten jadi murah, konsistensi bisa jadi harian, eksperimen bisa dilakukan ratusan kali, dan resiko satu channel mati itu rendah. Nah, sedangkan reward satu channel meledak itu tinggi banget. Ini permainan probabilistik, teman-teman. Bukan soal estetika semata. Logika dasarnya adalah satu channel sama dengan peluang kecil meledak. 10 channel peluang naik drastis. 300 video per bulan, probabilitas exposure ribuan kali lebih besar. YouTube tidak menghukum multi account selama kontennya original. YouTube tidak melarang penggunaan AI dalam video meskipun video sebelumnya dibuat dengan AI. Algoritma mempromosikan video winning, bukan channel winning. Dengan AI kamu sedang bermain deret peluang, bukan menjadi kreator tunggal. Oke, jadi mungkin ada yang sekarang merasa, oke bro, aku udah paham, tapi gimana caranya? Oke, berikut langkah-langkah praktisnya. Pertama, tentukan 3-5 konten evergreen. Contoh kategori yang tahan lama itu adalah
Contohnya kayak gimana cara investasi, niche investasi, niche bisnis, lalu kesehatan, agama. Itu guys, pokoknya dari yang aku tahu niche terbaik itu adalah tentang kekayaan, yang kedua tentang kesehatan, ketiga tentang agama atau relasi. Ya. Kalau seingatku ya agama termasuklah niche yang terbaik. Oke. Terus yang kedua, buat 10 channel dengan positioning berbeda supaya algoritma memetakan persona penonton unik. Misal, channel A bahas agama, channel B tentang motivasi bisnis, channel C tentang cara investasi, channel D tentang kesehatan gitu, sampai 10 channel gitu. Selanjutnya siapkan pipeline produksi. Pipeline sampaikan jadwal sistem, format paling efisien, research, prompt naskah, voice, visual, edit, upload gitu. Dan semuanya harus pakai AI. Gunakan alat seperti 1. Perplexity untuk research, 2. ChatGPT untuk naskah, 3. Text to speech berkualitas seperti Eleven Labs atau Google AI Studio ya, yang mungkin aku bakal bikin tutorialnya kapan-kapan. Keempat, generator footage kayak Runway atau sebagainya. Ya walau aku nggak suka Runway sih. Yang kelima, editor otomatis seperti Capwing atau sebagainya. Nah, dan juga ChatGPT untuk bikin judul dan deskripsi. Nomor 4, aturan penting. 10 video per hari bukan soal estetika. Ini permainan sampling probabilitas. Setiap channel minimal 1 video per hari. Idealnya ya 3 lah. Nah, itu maksimal 3. Jangan overthinking kualitas, perbaiki setelah traksi muncul. Fokus pada judul, deskripsi, hook, teks pada video, dan niche. Catatan kritis ya. Kamu kalau bilang pasti viral, pasti cuan gitu nggak bisa. Secara statistik, kata pasti itu sudah akurat. Yang lebih tepat, dengan volume dan optimasi yang benar, probabilitas viral menjadi sangat tinggi, lebih jujur, lebih strategis. Oke, monetisasi dan apa yang menentukan menuju 100 juta pertama. Oke, yang pertama adalah monetisasi langsung, yang dimana itu tuh bisa dari AdSense ya. Short sekarang ada AdSense-nya kalau kalian tahu. Terus ada affiliate, sponsorship ya. Terus YouTube Shopping dan juga jual beli channel. Misalnya kalau kalian udah channelnya udah besar, punya 1 juta subscriber, bisa kalian jual. Itu laku sih. Nah, tapi AdSense sebenarnya bukan inti dari 100 juta. Yang membuat angka besar adalah skala dan multi channel. 2. Video yang banyak memancing perhatian. Gunakan hook yang memancing curiosity gap dan emosi penonton. 3. Cara memilih niche yang bisa di-milking. Nah, cara memilih niche-nya itu adalah permintaannya tinggi, suplai konten rendah, tahan lama, tidak butuh wajah, dan bisa diproduksi otomatis. Nah, niche-nya udah aku sebutin ya tadi. 4. Rumus penghasilan realistis. Kalau satu channel sudah dapat traksi, biasanya profit 2-10 juta per bulan, 10 channel bisa 20-100 juta per bulan rata-rata. Nah, cara melakukan milking itu adalah dimana kita mempunyai sebuah, anggap aja ya, bisnis gitu. Terus ya bisnisnya itu diperas sampai bisa menghasilkan uang. Nah, oke, yang pertama, gimana cara milking itu? Kita harus tetap konsisten, fokus pada video dengan RPM tinggi, memperbaiki konten yang outperform, hentikan channel yang stagnan, hidupkan channel baru secara berkala. Nomor 2, scaling. Begitu punya channel yang menghasilkan, tekankan produksi, tambah asisten editor, bisa AI atau
tool lainnya. Mulai cluster niche, misal 3 channel misteri, 3 bisnis, 3 history gitu. Tarik leverage dari satu channel ke banyak channel. Ketiga, jual channel. Jika sebuah channel sudah monetize, punya penonton stabil, dan memiliki 1-2 video evergreen yang selalu view, nilai jualnya bisa mencapai 10 kali lipat dari pendapatan bulannya. Misal, channel yang menghasilkan 5 juta per bulan bisa bernilai 40-60 juta. Menjual 1-2 channel seperti itu sudah mendekatkanmu ke target 100 juta. 4. Kombinasi paling realistis. 6-8 channel dimiliki, 1-2 channel dijual, sisanya jadi eksperimen. Dengan struktur ini, target 100 juta pertama bukan mimpi, melainkan hasil sistemasi, bukan sekedar keberuntungan. Jika kamu merasa strategi ini masuk akal, perlu dicatat satu hal: semua teknik yang aku bahas bukan hasil tebak-tebakan. Ini adalah sistem yang dipakai oleh salah satu murid Anjas Margita, orang yang jauh lebih berpengalaman dari aku, yang sudah membimbing banyak orang membangun channel AI sampai cuan. Dia bukan sekedar berbicara, dia menunjukkan framework, step by step, dan contoh nyata kenapa metode ini bekerja. Kalau kamu mau belajar langsung dari buku yang sudah terbukti sama beliau, cek course 100 juta pertama dari AI di deskripsi. Klik linknya, pelajari sistemnya, dan mulai membangun mesin YouTube-mu dari nol. Jangan tunggu sampai orang lain duluan, nanti kamu menyesal. Oke. Jadi, halo, sama aku Jawri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.